Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Bu Ayu. Kali ini Bu Ayu mau eh, sharing tentang lanjutan video sebelumnya. Nah, sharing di sini Bu Ayu mau menjelaskan beberapa aktivitas yang diikuti oleh mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu sebelum kita lanjut ke video penjelasan, ada baiknya yang sudah menonton silahkan di-subscribe dulu, di-like dulu, di-komen dulu, terus kemudian di-share dulu videonya kalau memang bermanfaat. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah Bu Ayu catat. Yang pertama itu mengikuti perkuliahan. Jadi memang mengikuti perkuliahan itu konteksnya adalah sama seperti waktu kita eh, kuliah waktu kita SMA menjadi siswa. Kenapa saya bilang sama? Karena beda bahasa aja gitu. Kalau dulu kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau sekarang itu namanya mengikuti perkuliahan gitu ya. Sama aja sih, cuman beda perkuliahan dan belajar mengajar gitu. Nah, mengikuti perkuliahan ini apa saja? Jadi mengikuti perkuliahan itu yang pertama adalah mengikuti kuliah mungkin secara daring, secara offline, atau mungkin hybrid. Nah, jadi memang dulu semenjak pasca COVID, kita kan memang apa ya eh, terbiasa dengan online. Nah, akhirnya memang demi memudahkan perkuliahan, akhirnya ada yang namanya hybrid, ada yang offline dan ada yang online. Nah, yang kedua itu mengelola eh, mengelola waktu secara mandiri. Nah, mengelola waktu secara mandiri ini itu di luar dari perkuliahan tadi. Nah, kalau mengikut perkuliahan tadi itu kan ada nanti namanya masuk kuliah, terus kemudian ada tugas, ada proyek, terus ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, kalau di perkuliahan itu kan ada 16 pertemuan. Jadi 8 pertemuan, di pertemuan 8 itu kita UTS, di pertemuan 16 itu kita UAS. Nah, jadi di luar perkuliahan itu biasanya mahasiswa melakukan bukan perkuliahan, tapi melakukan kegiatan yang namanya diskusi, sharing gitu. Nah, biasanya mahasiswa yang melakukan perkuliahan itu rata-rata ada di perpustakaan universitas, perpustakaan kota, provinsi, dan kedai kopi sih yang paling sering gitu. Nah, itu paling sering terjadi kalau mahasiswa melakukan diskusi di luar kampus ya. Nah, yang ketiga bergabung di organisasi mahasiswa. Nah, sebenarnya organisasi mahasiswa ini tidak wajib, tapi walaupun tidak wajib, menurut saya perlu diikuti supaya kita mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan baru gitu ya, supaya kita tidak tidak hanya fokus kuliah saja, tapi ada catatan walaupun kita mengikuti perkuliahan dan organisasi, kita harus seimbang. Jangan kita sibuk dengan organisasi sampai lupa dengan perkuliahan kita sendiri. Itu yang kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi terlambat terlambat tamat kuliahnya karena terlalu sibuk dan fokus terhadap organisasi. Nah, organisasi ini apa saja? Ada BEM, ada himpunan jurusan, banyak sih pokoknya. Terus ada UKM juga gitu ya. Jadi memang organisasi ini menambah pengetahuan dan juga relasi gitu. Lalu yang keempat membangun relasi dan jaringan. Nah, ini tadi korelasinya dengan yang di atas. Jadi dengan kita ikut BEM, ikut UKM, ikut himpunan, itu kita sudah menambah relasi. Enggak hanya di prodi kita aja, kita mengenal orang, kita juga mengenal orang di luar prodi kita, gitu. Terus melakukan penelitian dan juga proyek-proyek lainnya. Nah, biasanya di tempat kami itu mahasiswa selalu diajak mengikuti penelitian dan juga pengabdian di luar kampus. Nah, itu tujuannya apa? Supaya mahasiswa itu
terbiasa dengan yang namanya meneliti, terbiasa mengabdi, sehingga pada tugas akhirnya mereka bukan terbiasa lagi, tapi udah biasa menghadapi itu gitu. Bagaimana teknik wawancara, teknik pengumpulan data itu mereka sudah terbiasa, akhirnya di tugas akhir mereka lebih gampang. Terus yang keenam mengikuti magang. Nah, jadi memang di prodi hukum tempat Bu Ayu mengajar eh, ada dua sih yang wajib. Yang pertama ada magang, yang kedua KKN. Nah, magang ini memang wajib, KKN juga wajib. Tapi magang ini dia implementasi dari teori-teori hukum yang dipelajari, kemudian dipraktikkan pada saat magang. Nah, magangnya ini lebih spesifik gitu. Magangnya mau di mana? Mungkin di pengadilan, kejaksaan. Nah, itu lebih spesifik. Jadi lebih konsen ya. Nah, KKN sendiri juga itu merupakan program dari perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian yang ketujuh mengikuti pengembangan diri di luar akademik. Nah, ini biasanya nggak semua mahasiswa mengikuti, tapi saran saya kalau memang nanti setelah S1 mau lanjut studi ke S2, ikuti saja pengembangan diri di luar sana. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Korea, mungkin ya yang suka Korea. Itu menurut saya nilai plus sih gitu ya. Nah, yang terakhir merencanakan karir di masa depan. Jadi memang konsepnya kalau kita dari awal sudah tahu prodi apa yang mau kita masuki, kita daftar, terus kemudian perkuliahan apa yang mau kita ikuti, biasanya kita sudah tahu ke depannya kita mau jadi apa. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk mengisi portofolio dan juga kurikulum vitae untuk melamar pekerjaan. Nah, itu tadi kayak pengembangan diri di luar akademik, kayak magang dan praktik, itu juga bisa menjadi nilai plus di dalam portofolio kita sendiri. Nah, itu saja mungkin gitu ya. Saya sudah 3 kali take dan tidak terekam dan ini take yang ketiga kali, ya Allah. Aduh, lelah sekali. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video Bu Ayu, tertarik, jangan lupa di-share, terus kemudian di-subscribe, di-like, dan juga jangan lupa di-komen. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, insya Allah Bu Ayu akan membaca dan uh, mengintrospeksi diri. Oke, mungkin itu saja penyampaian yang Ibu Ayu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe. Oke, terima kasih. Dadah.